Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di negara kuno Yanfeng, ibu kota Zhou. Akhirnya, aku tidak miskin lagi. Luo Feng dalam suasana hati yang baik. Sebelum menjelajah alam mimpi, dia memang agak miskin. Lebih dari 80 juta poin sudah cukup bagiku untuk menjadi boros. Luo Feng segera meninggalkan rumah dan langsung pergi ke istana Kaisar Zhou untuk memberi penghormatan kepada gurunya. Di istana Kaisar Zhou, Kaisar Zhou sedang berlatih dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, sebuah bayangan raksasa gelap muncul dan turun, memancarkan kehancuran tanpa akhir. Terlalu sulit untuk memahami asal-muasal kehancuran secara lengkap. Kaisar Zhou membuka matanya. Ia telah melalui begitu banyak penderitaan. Ia selalu merasa bahwa ia hanya sedikit lagi, tetapi sedikit itu akan selalu menghalanginya. Sejauh ini, aku telah memahami 5 rahasia alam tertinggi, dan akumulasiku sudah cukup dalam. Kaisar Zhou berpikir, di antara para kaisar, aku bisa masuk dalam peringkat 5 besar, tapi aku tidak bisa menerobosnya. Hanya dengan menguasai Dao Agung secara lengkap, kita dapat terus bertahan di benua asal di era berikutnya. Kaisar Zhou memahami hal ini. Ambang batas untuk meninggalkan benua asal adalah bentuk kehidupan alam tertinggi. Bahkan jika benua asal hancur, mereka dapat terus hidup di dunia luar. Namun, meninggalkan benua asal tanpa perlindungan dari dunia asal, lingkungan hidup akan menjadi ribuan kali lebih buruk. Perlindungan dunia asal sangatlah penting, dan Dao yang lengkap harus segera dipahami. Kaisar Zhou juga memiliki ambisi. Para dewa kerajaan dari kedua negara kuno semuanya memiliki keinginan. Langkah pertama yang mereka inginkan adalah menjadi kaisar atau raja. Kaisar Zhou melihat keluar, dan muridnya Luo Feng telah tiba di pintu aula. Guru, Luo Feng memberi hormat di luar. Masuklah, Kaisar Zhou tersenyum. Dia sangat puas dengan muridnya Luo Feng. Raja dewa tingkat pertama memiliki prestasi luar biasa yang melampaui sejarah. Dia menantikan prestasi muridnya di masa depan. Luo Feng segera melangkah ke aula. Saya mendengar bahwa Anda baru saja mendirikan sebuah sekte, Sekte Daohe, kata Di Juyu sambil tersenyum. Itu untuk memberi praktisi biasa lebih banyak kesempatan berlatih, kata Luo Feng. Guru, saya datang ke sini hari ini untuk bertanya, apakah ada cara untuk membeli obat harta karun 5 warna? Kata Luo Feng. Obat harta karun 5 warna? Mata Kaisar Zhou berbinar dan tersenyum. Saya pernah menggunakan obat harta karun 5 warna ini sebelumnya, dan efeknya sangat bagus. Satu porsi obat harta karun 5 warna bernilai 10 juta poin. Apakah Anda mampu membelinya sekarang? Aku belum banyak berjasa sebagai tamu kehormatan, tapi aku memang mendapatkan beberapa harta karun secara kebetulan yang bisa ditukarkan, kata Luo Feng. Ini masalah kecil, aku bisa membelinya untukmu, tapi keluarga kerajaan juga punya aturan. Keluarga kerajaan harus menggunakan harta yang mereka tukarkan untuk diri mereka sendiri. Jika mereka menukarnya dengan perdagangan dengan dunia luar, harta tukarnya sama dengan harta tukar tamu. Ini juga untuk mencegah para dewa keluarga kerajaan mengosongkan perbendaharaan, kata Kaisar Zhou. Luo Feng mengangguk. Jumlah obat-obatan berharga 5 warna itu langka. Aku paling banyak bisa membelikanmu 2. Masing-masing juga bernilai 10 juta poin, kata Kaisar Zhou. Terima kasih, Guru. Luo Feng sangat gembira. Obat berharga 5 warna ini terbuat dari jantung binatang buas sektor dunia yang melampaui tingkat Raja Dewa dan bahan-bahan lainnya. Setelah diminum, seolah-olah Anda telah menjadi bagian dari Dao Agung Kehancuran
yang sangat membantu kultivasi Anda, kata Kaisar Chu. Binatang buas sektor dunia yang melampaui level Raja Dewa, kata Luo Feng penasaran. Di benua asal hanya ada binatang sektor dunia di kerajaan Tianmu, dan itu hanya pada tingkat tertinggi Raja Dewa. Binatang buas sektor di atas Raja Dewa, tentu saja mereka bukan dari dunia asal kita. Kaisar Chu tidak menyembunyikannya dari Luo Feng. Aku juga bertanya kepada leluhur, dan leluhur memberitahuku tentang ini. Itu adalah binatang buas sektor dunia yang sangat kuat dari dunia asal yang lain. Ia telah menembus batas takdir dan berkultivasi ke tingkat di atas Raja Dewa. Namun setelah meninggalkan dunia asal, tidaklah mudah untuk berlatih. Jadi mereka menggunakan hati mereka sendiri dan beberapa bahan untuk memurnikan obat harta karun 5 warna. Leluhur juga membeli beberapa dan menyimpannya di keluarga kerajaan. Bagi binatang buas sektor dunia itu, jantungnya bisa digunakan untuk memurnikan obat dan dapat dimurnikan kembali setelah beberapa saat. Mendengar itu, Luo Feng terkejut. Apakah itu obat berharga 5 warna yang disempurnakan oleh binatang buas sektor itu sendiri? Tanya Luo Feng. Seberapa sulitkah membunuh binatang buas sektor dunia yang melampaui level Raja Dewa dan memastikan tubuhnya tetap utuh? Setelah membayar harga yang begitu tinggi, bahkan jika kamu memurnikan obat yang berharga, giliranmu akan tiba. Kaisar Chu tertawa. Binatang buas sektor itu memurnikannya sendiri dan memurnikannya dalam jumlah besar, lalu menjualnya kepada para leluhur. Luo Feng mengangguk. Tubuh binatang buas sektor sangat istimewa dan sangat cocok dengan Dao Agung asal Gancuran. Itu juga binatang buas sektor yang kuat. Semakin berharga bahan tubuhnya. Jantung, darah, dan tulang binatang sektor di atas Raja Dewa semuanya dapat dimurnikan menjadi harta karun untuk membantu dalam kultivasi. Sebenarnya, obat mujarab 5 warna hanyalah harta karun tambahan terbaik untuk menghancurkan asal-muasal jalan kehancuran. Ada harta karun tambahan yang lebih baik. Aku pernah menggunakannya sebelumnya, kata Kaisar Chu. Yang lebih baik? Hati Luo Feng tergerak. Itu adalah jimat darah binatang buas sektor, kata Kaisar Chu. Jimat itu juga secara pribadi disempurnakan oleh binatang buas sektor senior di atas Raja Dewa dan disempurnakan dengan darahnya sendiri. Satu jimat membutuhkan 100 juta poin. Setelah digunakan, jimat itu dapat dipadatkan sementara menjadi jalan asal kehancuran yang lengkap di dalam tubuh untuk jangka waktu tertentu. Satu jimat dapat bertahan sekitar 3 zaman. Luo Feng terkejut. Kamu siapkan harta karun senilai 100 juta poin dan aku akan membelikanmu satu. Kaisar Chu tersenyum dan berkata, aku berlatih Dao asal mula kehancuran, jadi aku memenuhi syarat untuk menukarnya dengan yang lain. Baiklah, Luo Feng mengangguk. Aku adalah gurumu. Harta karun tambahan terbaik untuk jalan asal penghancuran adalah ini. Jika ingin sesuatu yang lebih baik, kurasa kau harus menemui leluhur, kata Kaisar Chu. Ini sudah sangat bagus. Luo Feng sangat gembira. Semua orang bilang aku tidak pandai mengajar murid-muridku. Kaisar Chu menatap Luo Feng. Aku mengenal diriku sendiri dengan baik dan aku tidak pandai mengajar orang. Luo Feng, kau bisa menjadi orang nomor 1 di transenden alam kekacauan dan orang nomor 1 di alam Raja Dewa tingkat pertama. Aku tidak mengajarimu apapun. Itu karena bakatmu sangat tinggi. Sebagai gurumu, yang bisa kulakukan hanyalah membantumu dengan sumber daya sebanyak mungkin. Tentu saja, kamu masih perlu menyediakan harta karun itu sendiri. Aku juga guru yang buruk, kata Kaisar Chu. Luo Feng tersenyum. Kamu membutuhkan harta karun ini untuk Dao Agung asal mula kehancuran. Bagaimana dengan Dao Agung asal mula kehidupan dan Dao Agung asal mula materi? Kaisar Chu bertanya. Harta karun apa yang kamu butuhkan? Apakah ada yang bisa saya bantu? Luo Feng sangat tersentuh. Guru, saya juga butuh bahan kehidupan 24 fase. Saya tidak butuh banyak, hanya sedikit daging dan darah, serta sisik. Apakah ada cara untuk membelinya? Kata Luo Feng.
24 fase? Kaisar Chu sedikit mengernyit. 24 fase adalah salah satu dari banyak bentuk yang muncul. Setelah asal-usul kehidupan mencapai puncaknya, bentuk ini sangat istimewa. Luo Feng mendengarkan. Garis darah kehidupan Hunyuan yang dibudidayakan di benua asal memiliki bentuk kehidupan yang sangat kuat, kata Kaisar Chu. Meskipun kecerdasan mereka relatif rendah, kehidupan garis keturunan Hunyuan di tingkat alam kekacauan juga merupakan garis keturunan yang paling tipis dan dapat muncul dalam bentuk kehidupan dunia 10 arah. Luo Feng mengangguk. Dengan menjaga kota Xiangji sendirian, dia telah mengumpulkan beberapa material. Adapun makhluk garis keturunan Hunyuan dengan darah yang lebih pekat, tingkat pertama Raja Dewa, aku belum pernah mendengar tentang 24 fase. Sangat sedikit yang berada di level kedua Raja Dewa dengan 24 fase, kata Kaisar Chu. Makhluk-makhluk garis keturunan Hunyuan di level Raja Dewa tertinggi memiliki bentuk kehidupan yang sangat kuat dan banyak dari mereka yang melampaui 24 fase. Bagaimana dengan Raja Dewa? Itulah kehidupan Hunyuan yang sebenarnya, sebuah eksistensi yang melompat keluar dari kandang, kata Kaisar Chu. Luo Feng mengangguk. Makhluk Hunyuan asal-usul tertinggi dari Raja Dewa. Kedua negara kuno itu menjaganya dengan ketat dan sama sekali tidak menyebarkannya. Kaisar Chu memandang Luo Feng. Karena dengan maestrasi darah mereka akan lebih mudah untuk menjadi kaisar atau raja. Kecuali jika kamu memiliki harta karun yang membuat para leluhur tergoda dan membiarkan para leluhur membuat pengecualian untukmu. Kami, para kaisar dan raja, tidak punya hak untuk memberikannya kepadamu, bahkan status darah pun, kata Kaisar Chu. Luo Feng mengerti. Makhluk darah asal Raja Dewa tingkat kedua secara teori adalah darah asal terbaik yang bisa diperoleh pejabat tamu. Ambang batasnya juga sangat tinggi, kata Kaisar Chu. Aku hanya butuh beberapa bahan saja, kata Luo Feng. Aku akan membantumu mencari cara dan melihat berapa biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan beberapa bahan, kata Kaisar Chu. Tetapi aku menyarankanmu untuk memulai dengan negara kuno Guntur. Dalam hal membudidayakan makhluk garis keturunan Hunyuan, negara kuno Guntur lebih baik daripada negara kuno Yanfeng kita. Mereka memiliki lebih banyak dan lebih mudah untuk mendapatkannya. Luo Feng mengangguk. Guru, menurutmu berapa biaya yang dibutuhkan untuk membeli beberapa material untuk 24 bentuk kehidupan? Tanya Luo Feng. Bentuk kehidupan ini sangat berharga. Garis keturunan lengkap yang telah disempurnakan memerlukan 1 miliar poin untuk ditukar oleh pejabat tamu dari negara kuno Yanfeng. Bagaimana dengan sejumlah kecil bahan? Umumnya, bahan-bahan tersebut tidak dijual dalam jumlah kecil. Bahkan negara kuno Guntur tidak akan menjualnya dalam jumlah kecil, kata Kaisar Chu. Aku tidak perlu maestrak garis keturunan lengkap. Yang aku butuhkan adalah memahami bentuk kehidupan. Mereka saja sebagian mayatnya. Tidak apa-apa, kata Luo Feng. 1 mayat utuh dapat digunakan untuk maestrak 3 hingga 5 garis keturunan lengkap, tergantung pada kapasitas ekstasi. Jika kamu tidak perlu maestrak, aku dapat langsung menjual sepertiga mayat kepadamu, menghemat biaya ekstrasi, kata Kaisar Chu. Luo Feng mengerti. Makhluk dengan 24 bentuk kehidupan dari garis keturunan Hunyuan, sepertiga mayat, seharga 1 miliar poin. 1 miliar poin terlalu tinggi. Itu adalah level tertinggi yang dapat ditukarkan oleh Raja Dewa Tamu. Di negara kuno Guntur hanya dibutuhkan 600 juta poin yang jauh lebih murah, kata Kaisar Chu. Aku mengerti. Luo Feng mengangguk dan tersenyum. Itu masih sangat jauh bagiku dan aku belum mampu untuk saat ini. Bahan-bahan ini sangat penting bagi Luo Feng. Tanpa bahan-bahan ini, Luo Feng hanya dapat membangun 24 fase bentuk kehidupan dengan kekuatan dewa dan kekuatannya jauh lebih buruk. Sekarang aku punya 24 fase dan aku bahkan belum menemukan fase pertama. Tapi jangan khawatir, Luo Feng juga sabar. Ini 2 bungkus obat berharga 5 warna, simpan segera. Kaisar Chu tiba-tiba mengulurkan tangannya
dan 2 botol hitam muncul di tangannya dengan cairan beriak di dalamnya. Aku belum menyiapkan harta karun senilai 20 juta poin. Luo Feng juga terkejut melihat seberapa cepat gurunya bertindak. Berikan saja kepadaku saat kau sudah siap, kata Kaisar Chu acuh-acuh. Luo Feng segera mengambilnya. Kamu punya banyak klon. Aku ingatkan bahwa saat kamu minum obat berharga 5 warna, kamu harus menggunakan tubuh aslimu untuk meminumnya. Jika klon yang lemah meminumnya, maka obat berharga itu akan mempengaruhi klon yang lemah itu, kata Kaisar Chu. Saya mengerti, Luo Feng mengangguk. Kau sudah menjadi Raja Dewa begitu lama, tetapi kau belum menerima warisan tingkat kedua dari alam Raja Dewa, 72 pedang pemotong, dan bentuk kehidupan 8 kesengsaraan. Kaisar Chu berkata, karena ini adalah apa yang dia janjikan untuk diberikan kepada Luo Feng. Kaisar Chu tentu saja tahu bahwa Luo Feng tidak pernah pergi untuk mengklaim warisan. Aku tahu kau pergi ke ruang tak terbatas, karena di rumah harta karun ruang tak terbatas, kau melihat warisan istimewa yang lebih baik, dan bahkan warisan yang sempurna. Untuk saat ini, Anda tidak terlalu membutuhkan 72 pedang pemotong dan bentuk kehidupan 8 kesengsaraan. Kaisar Chu menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi semakin tinggi warisannya, semakin baik, karena semakin tinggi levelnya, semakin tinggi pula kesulitan kultivasinya. Dan yang lebih penting, semakin tinggi level warisan, semakin mahal poin hadiah yang dibutuhkan di rumah harta karun ruang tak terbatas. Anda dapat menebus warisan khusus dari level pertama Raja Dewa, tetapi level kedua Raja Dewa membutuhkan sekitar 3.000 poin hadiah, dan level terakhir membutuhkan sekitar 60.000 poin hadiah. Sangat sulit untuk mendapatkan poin hadiah di ruang tak terbatas, bahkan jika kamu membuka jalan baru, dan jalan baru untuk mencapai tingkat pertama Raja Dewa, itu hanya akan memberi hadiah 10.000 poin hadiah. Kaisar Chu menghela nafas. Tingkat tertinggi dari warisan khusus dapat dilihat, tetapi berapa banyak orang yang mampu menebusnya? Luo Feng segera memahami banyak informasi itu. Warisan yang unggul lebih mudah diperoleh. Setidaknya itu adalah jalan yang jelas menuju alam tertinggi, kata Kaisar Chu. Murid mengerti. Aku akan segera pergi dan menerima 2 warisan itu, jawab Luo Feng. Pada hari itu, Luo Feng pertama-tama pergi ke aula warisan untuk menerima level kedua dari bab Raja Dewa, 72 pedang penghancur, dan bentuk kehidupan 8 kesengsaraan, dan juga memberikan beberapa harta senilai 20 juta poin kepada gurunya. Kaisar Chu dapat melihat sekilas bahwa harta karun ini berasal dari alam mimpi. Dia hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Scene berganti di kota Huyang, ruangan tenang di rumah penguasa kota. Di dalam menara bintang, obat berharga 5 warna. Tubuh Dewa Luo Feng yang sempurna menatap botol hitam di depannya. Tubuh dewanya yang sempurna telah lama dipulihkan ke keadaan semula, dan ia berencana untuk meminum obat berharga itu dengan tubuh dewanya yang sempurna. Datanglah dan lihatlah betapa hebatnya obat berharga yang terbuat dari jantung binatang buas sektor dunia di atas Raja Dewa ini. Luo Feng mengeluarkan tutup botol dan menuangkannya langsung ke dalam mulutnya. Ketika cairan dalam botol hitam itu mengalir keluar, cairan itu memancarkan cahaya 5 warna, dan bayangan binatang buas dunia itu samar-samar terlihat. Sosok itu memiliki 7 poin yang mirip dengan tubuh asli Morosa. Semua cairan berharga itu masuk ke tenggorokannya. Raut wajah Luo Feng berubah begitu cairan itu masuk ke tenggorokannya. Ledakan. Seolah-olah ada alam semesta besar yang meledak di dalam tubuhnya, dan kekuatan mengerikan yang tak berujung langsung menyapu seluruh tubuhnya dan bahkan menyatu dengan jiwanya. Ini, Luo Feng sangat terkejut. Dia jarang membawa benda-benda eksternal dalam perjalanan kultivasinya, dan bahkan tidak satupun benda di level obat berharga 5 warna. Sekarang, Luo Feng mengerti, obat berharga 5 warna ini benar-benar layak dibeli. Aku membeli barang yang tepat. Obat yang berharga ini dibeli oleh orang yang tepat. Aku tidak sama lagi sekarang. Luo Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa pembuluh darah misterius telah muncul di dalam tubuh dewanya yang sempurna. Pembuluh darah ini bagaikan sebuah struktur baru
yang mengubah tubuh dewa yang sempurna. Dalam hal kekuatan dan kecepatan, peningkatannya hanya 50% hingga 60%, jauh lebih kecil daripada efek bentuk kehidupan dunia. Namun, ketika lapisan pembuluh darah itu ditambahkan ke tubuh dewa yang sempurna, Luo Feng merasa bahwa dirinya telah berubah. Ledakan, Luo Feng mengulurkan tangannya dan menjentikannya dengan lembut. Pola hukum rahasia yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan misteri asal mula kehancuran bergerak secara alami bersamanya. Dunia ini terlalu kotor, dan dunia asal terlalu lelah. Dunia ini perlu dibersihkan. Pada saat ini, Luo Feng bahkan bisa merasakan keinginan naluriah. Kita perlu membersihkan dunia asal. Apa yang sedang kupikirkan? Pikiran dan tekad Luo Feng begitu kuat, dan dia langsung menyadari ada yang tidak beres. Jiwaku juga telah terpengaruh oleh kekuatan obat berharga 5 warna. Luo Feng menyadari bahwa ada juga struktur rune misterius di jiwanya yang dipertahankan oleh kekuatan obat berharga 5 warna. Jiwa Luo Feng selaras sempurna dengan asal mula kehancuran. Setiap gerakan yang dilakukannya secara alami akan memicu asal mula kehancuran. Dari tubuh hingga jiwaku, semuanya telah selaras sempurna dengan jalan kehancuran dan bahkan memberiku naluri untuk membersihkan dunia. Namun, selama keinginanku cukup kuat, aku masih bisa menekan naluri tersebut, pikir Luo Feng. Pada saat ini, Luo Feng juga mengerti mengapa binatang buas sektor dunia ingin menimbulkan bencana dan menghancurkan semua kehidupan. Binatang buas sektor dunia lahir dari asal mula kehancuran. Bagi mereka, membersihkan dunia telah lama terintegrasi ke dalam jiwa mereka. Apakah aku sekarang berada dalam versi lemah dari keadaan binatang buas sektor dunia? Luo Feng berhenti memikirkannya dan mulai berkonsentrasi berlatih. Karena dia bisa merasakan bahwa tidak peduli pembuluh darah di tubuhnya atau struktur rune di jiwanya, semuanya dipertahankan oleh kekuatan obat berharga 5 warna. Begitu obat itu berakhir, keadaan ini juga akan berakhir. Luo Feng pertama kali memahami metode rahasia 6 serangan lubang campuran dalam warisan khusus tubuh binatang lubang campuran, dan dia telah memahami 3 di antaranya. Serangan pertama memakan waktu lama, dan karena menyadari serangan pertama, Luo Feng menyadari ke-6 cabang jalan kehancuran besar. Serangan kedua dan ketiga jauh lebih cepat. Bukankah ini sederhana? Karena akumulasi dari 3 serangan pertama, Luo Feng hanya perlu memikirkannya sejenak, dan dia langsung menemukan serangan keempat, kelima, dan keenam. Tidak ada halangan sama sekali. Pemahamanku tentang asal muasal kehancuran terlalu bodoh. Kehancuran bukan sekedar kehancuran, itu juga semacam pembersihan, semacam kelahiran kembali. Pemahaman Luo Feng tentang asal mula kehancuran telah berubah. Begitu perspektif berubah, kesulitan pemahaman langsung berkurang. Kalau begitu, aku akan mencoba memahami metode rahasia terkuat yang dapat dipahami secara teori di tingkat pertama Raja Dewa, yaitu penyatuan dunia, sebagaimana tercatat dalam warisan khusus tubuh binatang lubang campuran. Luo Feng segera mengambil keputusan. Dunia ini satu. Luo Feng mendalaminya dan mulai mempelajarinya, dan banyak wawasan membanjiri pikirannya. Luo Feng segera menghadapi berbagai rintangan. Dia dalam kondisi yang sangat baik saat ini dan terus menerobos rintangan. Untuk menyatukan dunia, pertama-tama kita harus menentukan fondasi, kemudian menentukan 6 jalan, dan kemudian menggunakan ke-6 jalan tersebut untuk bekerja sama secara sempurna agar semuanya bersatu. Luo Feng memahami metode rahasia yang sulit, tetapi dia juga secara bertahap memahami hakikat seluruh metode rahasia. Setelah memahami hakikatnya, Luo Feng memecahkan masalah selangkah demi selangkah dan mulai meletakkan fondasinya. Seiring berjalannya waktu, Luo Feng tetap bersikap rendah hati dan berlatih dalam pengasingan, tidak terlibat dalam pertikaian di benua asal. Yang menghargai setiap hari yang dipertahankan oleh obat berharga 5 warna. 3 abad berlalu dalam sekejap mata, berdengung di dalam menara bintang. Kekuatan obat berharga 5 warna itu akhirnya habis, dan pembuluh darah di tubuh dewa sempurna Luo Feng serta struktur rune di jiwanya pun menghilang seketika. Luo Feng tiba-tiba merasa bahwa jalan asal kehancuran menjadi semakin asing dan perasaan menyatu dengan alam semesta
tidak ada lagi. Hanya itu, Luo Feng merasa sedikit kecewa. Setelah terbiasa dengan anak manja Dao, wajar saja jika dia merasa tidak nyaman kembali pada persepsinya sebelumnya tentang Dao. Dalam 3 abad ini, pemahamanku tentang asal-muasal kehancuran benar-benar telah berubah. Luo Feng mengingat kembali pencapaiannya dalam 3 abad ini dan menyadari kemajuan besarnya sendiri. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.